Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pemerintah Kabupaten Buleleng akan memotong bersyarat ratusan ekor sapi yang terserang PMK. SMP swasta di Gianyar terancam tutup karena tidak memenuhi standar minimal penerimaan siswa baru. ...135 ekor babi di Gianyar mati mendadak, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan di Bali. Penanganan penyakit mulut dan kuku di Buleleng ditargetkan tuntas pekan ini. Satgas Penanganan PMK diberi target hingga hari ini untuk memotong bersyarat sapi yang terserang PMK. Langkah ini dinilai efektif agar penyebaran PMK tidak semakin meluas. Pemotongan di Grogak belum terlaksana karena belum ada kesepakatan harga sapi dengan peternak. Bali dalam rapat koordinasi hari Sabtu dengan Satgas Provinsi diharapkan dalam waktu seminggu sampai dari Jumat ini posisi sapi yang kena PMK dalam keadaan clear. Clear artinya sudah dipotong bersyarat. Di Buleleng tidak ada yang stamping out, tapi sudah dilakukan potong bersyarat. Yang di Lokopakse sudah clear, ya sebelum ada rapor sudah clear. Sudah 28 dipotong. Yang tersisa adalah yang di Grogak saja, yang terbanyak dipejarakan, kurang lebih 153 sapi. Dalam rakor dengan provinsi, itu Karangasem bisa menyelesaikan karena ada pembeli, bukan jagal, yang bisa melakukan dengan harga yang berkeadilan. Tetapi yang kemarin dikomunikasikan di Buleleng itu sebelum ketemu kita dengan yang tukang jagal dari luar Buleleng, posisinya sangat murah. Satgas PMK sebelumnya sudah memotong bersyarat 28 ekor sapi di Desa Lokepakse, Seririt. Satgas masih mengupayakan pemotongan bersyarat 153 ekor sapi di Kecamatan Grogak. Pemkab juga menggenjot vaksinasi ternak di 2 kecamatan yang masuk zona merah PMK. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin menggunakan masker di tengah naiknya kasus COVID-19. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya penjualan masker di Kota Denpasar. Salah satunya dirasakan Titin, pedagang masker di Jalan WR Supratman. Ia mengaku saat ini terjadi peningkatan penjualan sebesar 30%. Tambah itu, orang tambah gencar beli masker di sini. Waktu diberi kebebasan kemarin juga enggak itu, orang-orang sini enggak berkurang juga. Katanya udah suatu kebiasaan katanya. Alhamdulillah semenjak ada peningkatan 30% lah peningkatan. Sejak kapan kira-kira peningkatan? Di bulan ini kah? Ya, seminggu inilah. Seminggu ini meningkat 30%. Ya. Berapa Bu seharinya bisa dapat penjualan? Berapa kotak mungkin? Kalau uangnya? Kalau uangnya kira-kira 12 juta per 30 juta. Per hari? Kalau jumlah kotaknya berapa kotak kira-kira itu Bu? 500 kotak per hari? Ya, soalnya orang kan belinya bukan satu-satu. Kadang-kadang satu orang 5, 10 gitu. Tiap hari kan pakai gini masker. Dalam seminggu tuh bisa berapa Bu ngabisin masker? Kalau di rumah? Berapa keluarga? Sekotak, enggak sampai sekotak. Tidak sampai sekotak? Enggak. Kan waktu itu ini Bu yang sempat ada kebijakan dari Presiden kalau boleh lepas masker di tempat umum. Tapi sudah kadang biasa pakai masker. Berarti sejak itu tetap pakai masker? Tetap ya, kalau keluar. Tapi sekarang kebijakannya berubah lagi tuh Bu, katanya wajib pakai masker.
Terus Ibu Ya, lebih gimana? bagus ya pakai masker. Setuju justru Ibu ya kalau kebijakannya balik lagi seperti tadi. Ya. Kondisi berbeda dialami pedagang masker di Jalan Kamboja Denpasar. Penjualan turun 50% saat pemerintah melonggarkan pemakaian masker bulan lalu. Menurun deh. Sejak kapan menurun itu Bu? Sewaktu Pak Presiden bilang boleh nggak pakai masker di negara gitu. Tapi baru Sampai sekarang masih sih, masih menurun. Tapi belum lama ini Presiden ini Bu buat kebijakan balik lagi ke dulu harus pakai Masih masker lagi. belum ada dampaknya. Belum ada dampak. 50% lah. Turun 50%. Kalau biasanya perharinya berapa Bu gininya terjualnya? Ya, misalnya kalau dulu tuh 50 kotak jadi 30. Wajib masker kembali diberlakukan pemerintah guna menekan penyebaran COVID-19 yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Tahapan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih tetap, tahapan kampanye. Komisi Pemilihan Umum Denpasar menyosialisasikan pemilu di lingkungan sekolah Kamis kemarin. Sosialisasi antara lain digelar di SMA Negeri 5 Denpasar. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi kami dalam rangka mensosialisasikan dan mendorong keterlibatan pemilih pemula, dalam hal ini para siswa yang sedang melaksanakan MPLS di Kota Denpasar. Kami KPU Denpasar menjadi pemateri memanfaatkan ruang-ruang MPLS untuk melakukan sosialisasi. Jadi beberapa SMA, SMK dan yang negeri dan swasta kami datangi untuk berikan materi sosialisasi dan dalam rangka juga mendorong pemilih pemula, dalam hal ini pemilih yang strategis yang notabene persentase dalam DPT kita cukup tinggi untuk bisa lebih aktif menggunakan hak pilihnya. Materi yang kami sampaikan tentu adalah bermuatan tentang pentingnya pemilu itu sendiri, bagaimana menjadi pemilih cerdas dan bagaimana menggunakan hak pilih nanti di TPS. Lewat sosialisasi, jumlah pemilih pemula diharapkan akan meningkat dalam pemilu mendatang. Siswa juga diharapkan membagi informasi yang diperoleh kepada keluarganya. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.